Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara. Ini acaranya apa ini? Konser solawat luar biasa, bukan konser K-pop. InsyaAllah mudah-mudahan panitianya diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keistiqamahan oleh Allah, makin cinta dengan salawat, makin mendapatkan pandangan kasih sayang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah harapan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan pendosa seperti kita yang hadir di dalam tempat ini melainkan hanya ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang dipanjatkan oleh kita di hari ini, syukurnya kita kepada Allah. Allah telah menyelamatkan kita dari perbuatan yang tidak manfaat. Kalau nggak ada acara ini jam segini kita lagi ngapain? Yakin tidur? Nggak live TikTok nggak? Yang fallback ntar di fallbacknya sama Allah Ta'ala ya, di fallbacknya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita kumpul semata karena membawa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan ada seseorang yang karenanya cinta, semua itu pasti harus ada pengorbanan.
Setiap cinta pasti akan membuahkan kepahitan. Setiap cinta pasti akan membawa kebahagiaan. Kalau katanya Mbak Evi Tamala, karena cinta mau makan teringat, mau tidur teringat, masak teringat, Kalau katanya orang Cipete, love is blind. Ngerti nggak lu? Enggak. Sama gue juga. Yang namanya cinta itu buta, nggak kenal umur, nggak kenal jarak, nggak kenal fisik. Kalau semua karena cinta itu semuanya indah luar biasa. Betul nggak? Ada orang Cipete, ada nggak yang nikah sama orang Ciledug? Ciledug Cipete dekat jauh? Dekat? Jauh? Serah lu dah. Yang sebelah sini bilang dekat, sebelah sini bilang jauh. Yang jauh di sini mana? Hah? Bogor. Ada nggak orang Cipete yang nikah sama orang Ciledug? Ada. Jalan kaki dari Cipete ke Ciledug jauh nggak? Karena cinta dekat. Ada orang yang dibilang pesek. Kata cinta apa? Fitnah. Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Ada nggak? Kata cinta apa? Semok. Betul ya? Yang namanya cinta itu nggak kenal semua, itu nggak bakal dilihat. Yang dilihat, gue nyaman sama lo nyaman sama gue, kemana gue butuh lo ada. Betul kan? Gue mah amit-amit. Apalagi anak muda no sekarang, lah duit cuman 10.000 ngomong cinta lah. Apalagi anak SD SMP manggilnya ayah ibu, ayah bunda, abi umi lah. Begitu putus jadi janda. Cintanya setiap manusia berbeda-beda. Rasa di hati pasti berbeda-beda. Ada yang penuh dengan kerinduan. Nih buat yang laki-laki nih, lu jangan pernah buat ngerusak perasaan perempuan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau mengatakan perasaan wanita itu ibarat cermin. Lu tahu cermin? Pernah ngaca? Jelek ganteng? Emang. Yang namanya cermin itu bisa melihat diri kita sendiri. Kalau cermin ini saat kita punya dalam keadaan baik, bagus, indah, kita bisa ngaca tanpa ada halangan, betul? Tapi tatkala jatuhnya cermin ini, atau kita ambil batu kita lempar cermin ini, maka hancur cerminnya, betul? Bisa nggak kembali seperti semula? Makanya perasaan perempuan itu paling gampang memaafkan dan tidak akan pernah menyisakan sesuatunya, kecuali luka di dalam hatinya nggak akan pernah hilang sampai dia mati. Karena perempuan diciptain ini dengan perasaan, kalau laki-laki dengan akal. Makanya akal laki-laki jauh sama perempuan. Namanya perempuan kalau ngelihat rekening laki udah nggak bener tuh. Bener kan? Kalau perempuan ngelihat rekening laki awalnya 100 juta, menikah dapat 6 bulan ngelihat saldo tinggal 2 juta. Pikiran tuh perempuan. Perasaan, oh ini nggak bakal lagi saya umur lama. Kenapa? Uang tinggal sedikit, biaya kehidupan kurang, urusan anak kurang. Tapi ingat, yang namanya laki-laki yang dia pakai itu akal. Yang dia lihat, perempuan lihat ATM-nya isinya cuma 2 juta dari 100 juta, laki punya pikiran dari 2 juta ini bisa jadi 200 juta.
Makanya waktu corona paling banyak gugatan cerai dari perempuan. Betul nggak? Karena perempuan itu nggak bakal mau pakai akal, pastinya dia pakai perasaan. Oh, ini corona, uang belanja kurang, ini begini, ini begini. Udah lebih baik kita masing-masing aja. Padahal rezeki sendiri dengan berdua jauh lebih banyak keberkahannya di rezekinya berdua. Punya anak rezekinya nambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih kebaikan buat umat Nabi. Nikah 2, 3, 4 diperbolehkan. Betul, Pak. Pak, betul kagak? Nikah 2, 3, 4 boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Dalilnya apa? Salat 5 waktu ada di dalam Al-Quran. Perintahnya ada. Puasa bulan Ramadan ada perintah di dalam Al-Quran. Zakat ada perintahnya. Pergi haji jika mampu ada. Sedekah ada. Nikah 2, 3, 4 ada apa enggak? Yang bilang enggak ada secara enggak langsung dia kafir. Di dalam surat An-Nisa ada matna, thulatha, waruba. Laki-laki boleh menikahi perempuan 2, 3, 4 sekaligus boleh. Emang apa? Nggak bakal bisa, Bib, hati saya nggak kuat. Itulah yang dinamakan love is blind. Cinta itu, kenapa perempuan nggak pernah ngasih, Pak? Nikah 2, 3, 4 buat laki-laki. Kenapa? Yang namanya perempuan kalau udah cinta sama laki-laki, laki-laki tersebut akan dikerangkeng, dipenjarakan cintanya. Contoh, Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kita tahu betul peristiwa Nabi Yusuf ini orang yang paling tampan. Ketampanan Rasulullah satu yang diturunkan dari 10, satu cuma Nabi Yusuf. Saat siapa yang main lato-lato tuh, ya Allah. Kalau bisa tolong digunting talinya, ya Allah. Gue mau ceramah di mana aja ada suara misteri. Nabi Yusuf yang kita kenal dengan ketampanannya, saat ratu yang dikatakan Siti Zulaiha, dia ini memamerkan Nabi Allah Yusuf kepada wanita-wanita yang ada di sekeliling dan sahabat-sahabat. Saat Nabi Yusuf keluar, ini perempuan tanpa sadar membelah jarinya, mengiris jarinya karena nggak tahan ngelihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Betul ya? Saat itu juga Nabi Yusuf, kalau boleh dibilang mah laki ditembak. Tuh Nabi Yusuf. Siti Zulaiha bilang, ya Yusuf, aku cinta kepadamu, engkau mau menjadi suamiku? Apa jawaban Nabi Yusuf? Maaf Zulaiha, aku belum mendapatkan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ditolak Zulaiha, panggil pengawal, wahai pengawal, ambil Yusuf, penjarakan Yusuf, masukkan penjara ke dalam tahanan di bawah tanah. Kenapa? Jika aku tidak mendapatkan Yusuf, maka perempuan yang ada tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Tuh cintanya. Perempuan cintanya itu dikedepanin. Tapi saya mau tanya, emang ibu cinta sama bapak? Yang jawab anaknya. Bu, cinta nggak sama bapak? Elah, kalau lagi ada duitnya. Saya tanya sekali lagi, ibu cinta nggak sama bapak? Bapak cinta sama ibu? Lu ngapain pada kawin sih sama-sama nggak cinta? Punya anak nggak? Jodohin, tapi punya anak tolol. Bagaimana sih ceritanya? Ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu. Cintanya bapak sama ibu cuman ada batasan, gak bakal lebih. Bib, siapa bilang saya cinta sampai mati? Alah, gombal. Nih kalau nintar bapak, nih ngomong ibu, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Alah, ludahin. Ntar bapak juga begitu ke ibu. Yang kamu tahu nggak besarnya gunung?
cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Alah, pret. Bib, siapa bilang? Saya tulus, cintanya betul. Saya mau tanya, Pak, ibu mati. Kalau amin, Pak. Pegal amat itu romannya. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Ih, ogah Bib, mendingan gue cari yang mudaan. Begitu juga seorang perempuan, suaminya mati, mau nemenin di liang lahat. Ih, ogah, mendingan gue hitungin warisan. Betul nggak? Warisan kagak, nggak taunya pinjaman online. Karena cintanya manusia semua batasan sampai ujungnya di liang lahat. Dan namanya cinta, apapun pasti akan dikorbanin. Contoh, Neng orang Cipete, AA-nya orang Ciledug. Neng telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayang sehat? Sehat, Neng. Neng sendirian ya di rumah? Mana hujan lagi mau nggak nemenin Neng? Laki orang ditinggalnya di Ciledug, jawabnya apa? Gas. Betul nggak? Gak mandang. Tapi Neng nitip dong. Nitip apa, Neng? Martabak. Emang perempuan nggak dimana-gimana, emang temen banget nitip. Setiap kita datang jalan kemana aja, yang tolong nitip ini ya. Maksudnya dia bukan titipannya, orangnya cepet pulang. Soalnya kalau nggak ada titipan, dia nongkrong dulu. Betul nggak? Gue banget tuh. Ini laki, taruhlah namanya John. Ini laki tinggal di Ciledug, namanya John, kagak pantas banget ya. Si John buru-buru ngelihat kantongnya. Begitu dibuka ngelihat duit 25.000. Neng tadi nitip apa? Jalan ke pasar Ciledug, ngelihat ada martabak Bangka. Yang pertama dilihat menunya. Telur 2 18.000, telur 3 23.000, telur 4 26.000. Pilih mana? Oi, anak muda, pilih mana? 23.000 dah. Ambil tuh 23.000. Bang, yang telurnya 3. Beli. Sisa duit berapa? Gue lagi bingung ngomongin duit, lu paling apal banget. Kembali berapa? Martabak selesai, motor disela, bensin beak. Balik pulang ke rumah, apa lanjut? Ini buat yang laki nih. Kalau lo cinta, lo lanjut apa lo balik? Lanjut, Beb, gak ada urusan. Sisa duit berapa? 2.000. Beli bensin agak cukup. Udahlah, Beb, dah biarin. Bang Martabak, saya titip motor ya. Mau kemana? Mau ke rumah jantung hati. Bawa nih martabak. Di tengah perjalanan hujan gede, gluduk, angin kenceng. Pulang apa jalan terus? Goblok. Bib, saya mah demi cinta saya nggak bakal yang namanya mundur selangkah. Kalau bisa lari saya lari ya, Bib, biar lebih cepat. Di tengah jalan ketemu yang namanya pohon pisang. Pohon pisang dibabat daunnya, dia jadiin payung. Dia bilang, hei pohon pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Dia amit-amit, geli banget gua. Dijadiin payung. Lewatlah nih sampai depan rumah si Neng, mulai dak dikduk. Kenapa? Yang namanya cinta, ngelihat pagar aja udah seneng. Ngelihat pagarnya aja udah seneng banget. Begitu ketok pintu, assalamualaikum, yang nyaut bapak moyang. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, kumis mablak, badan gede, sebelah kiri tatoan, sendok sama garpu, sebelah kanan piring, belakang tulisan selamat menikmati.
Begitu selesai, buka pintu, martabak dititipin. Pak, saya titip martabak tadi, Neng minta nitip. Tutup pintu, gabruk, nggak disuruh masuk minum teh, nggak. Kecewa nggak? Kalau lu niatnya maksiat, kecewa. Kalau lu niatnya cinta karena Allah, alhamdulillah martabak walaupun 23.000 dimakan sekeluarga. Karena cintanya karena Allah. Aa telepon ke Neng, kau mengkhianati cintaku. Kenapa A? Tadi bilang nggak ada orang tua. Iya A, karena A lama, udah mereka pada keburu pulang. Emang pada kemana? Kondangan belakang rumah. Karena cinta awalnya udah senang, nggak nanya bapak ibu kemana, nggak bakal ditanya. Semua itu semua ada pengorbanannya. Tapi tatkala saat cinta itu digapai, maka dia akan selamat. Solawat yang kita panjatkan tadi, buah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan pernah cintanya Nabi kepada umat putus, cukup sampai di situ, nggak akan pernah. Tadi kita baca solawat sama-sama, betul ya? Ada satu peristiwa saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi sudah sampai ke langit, melihat salah satu ada malaikat tangannya ribuan, jarinya jutaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ini malaikat sempurna benar. Kalau kita ngelihat manusia aneh dikit, ya Allah, ini kenapa manusia begini? Kan begitu. Kalau Nabi ngelihat malaikat begitu dikatanya sempurna. Ya Rasulullah, engkau ingin mendekatinya? Iya. Didekati oleh Rasulullah. Wahai malaikat Allah, betapa sempurna Allah ciptakan dirimu. Apa tugasmu? Wahai ya Rasulullah, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah untuk menghitung butiran air hujan yang turun dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Tidak ada satu butir pun yang luput dari hitunganku, katanya. Betapa sempurna engkau wahai malaikat. Adakah kekuranganmu? Apa kata malaikat ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kekurangan. Apa kekuranganmu? Jika umatmu berkumpul bersalawat kepadamu, aku tidak dapat menghitung jutaan bahkan berapa banyak rahmat yang Allah turunkan di dalam perkelompokan yang saat engkau sedang disebut namanya. Ini hari ini malaikat udah bikin keder, kita ini udah bikin keder malaikat, nggak bisa ngitung rahmat Allah diturunkan ke tempat ini. Mudah-mudahan kita semua nama kita malam ini tercatat di dalam pintu surganya Allah. Amin ya Rabbal. Pekerjaan yang paling ringan, ibu lagi head, nggak ada boleh baca apa-apa, sholawat cukup. Lagi ngapain aja keadaannya, baca sholawat cukup. Ibu bikin kopi buat suami, baca campur goyangan, Bu. Tangannya ini kan ngelarutin gula, goyang. Sudan aja lu. Ngapa lu ketawa tong lu? So ngerti lu. Ya Bu ya. Bu, sayang sama Bapak ya. Saya ngomong di sini karena perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Ini udah akhir zaman. Betul, karena perempuan itu selalu menjajah. Dalam arti apa? Semuanya dijajah. Kalau lagi tidur, laki ditendang, nggak apa-apa. Betul kan Pak? Mana gocan banget lah kalau tidur. Lagi tidur, kakinya ada di kepala. Gue lagi bingung, itu anak tidur, ini perempuan tidur, apa mau menari? Tuh, ada lagi yang main bilang silat. Yang namanya laki-laki, apapun yang dia cintai pasti dia senang. Laki kalau ngeliatin perempuan lagi tidur, maaf ya, suami kalau lagi ngeliat perempuannya, istrinya lagi tidur, diliatin itu doa dalam hatinya. Ya Allah, kesian istri saya, dari pagi sampai hari ini kerja buat saya sama keluarga. Ya Allah, ampunin dosa istri saya. Tapi kalau perempuan Pak, kita lagi tidur nengok ke kita, gak bakal doa Pak. Yang dia ngomong, laki gue begini banget, mana hidung pesek, mata belok, perut buncit, percis banget celengan semar. Lu mah jahat lu. Bu,
Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Nanti lo sadar. Pak, di sorga banyaknya laki apa perempuan? Laki-laki jaminannya sorga. Karena teraniaya sama model yang begini. Bu, mau masuk sorga nggak? Ngimpi. Gedek aja gua. Ibu ketawanya seru amat. Bu, jangan tengah malam ya. Takut orang pada ya. Serem bener suaranya. Lah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tetangga pada nggak loncat ngedenger dia ketawa. Bu, mau masuk surga enggak? Enggak dihisap mau. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa kata suami? Iya, surga. Enggak perlu sunnahnya, enggak perlu diperjalanin, enggak usah. Sholat sunnah, puasa sunnah, enggak perlu. Cukup jalanin yang wajib, sholat 5 waktu, Qur'annya dibaca, zakat, pergi haji jika mampu, puasa bulan Ramadan. Selebihnya sunnah nggak usah. Apa kata suami? Iya, sorga jaminannya. Mau nggak? Bisa nggak? Udah bibda kalau antum mah. Contoh. Perempuan itu kan pakai perasaan kan bu? Bisa sabar bisa. Lah kagak udah nggak bakal mungkin udah. Punya suami emosian bisa sabar? Sabar bisa nggak? Bangun tidur, kopi mana kopi? Sabar. Ngadep pintu bawa nih yang nih, kopi udah datang nih yang nih. Mau jalan kerja ambil cium tangannya. Cium tangan, fi amanillah ya yang, hati-hati. Lama gue telat lu. Apa? Sabar. Mau surga nggak? Sabar. Tahu suaminya Fir'aun ini punya suami, punya istri. Istrinya siapa? Bisa jadi bidadari surga, penghuni surganya Allah, buah kesabaran. Di sini emang ada yang lakinya kayak Fir'aun? Gak ada. Paham kan? Kenapa Siti Asia bisa sabar, ibu nggak bisa? Sama-sama perempuan, bukan nabi loh. Bukan nabi, tapi memiliki sabar, punya laki model Fir'aun. Kita baru punya laki yang kurang duit, kalau lagi duit kurang, emosinya tinggi, sabar. Pulang kerja, hujan gede, gluduk, la ilaha illallah, tanah belok depan rumah kita, masuk tuh motor, semotor-motor masuk ke dalam rumah. Belok. Jangan diomelin, ambil kain pel, dipel. Sambil tanya, yang di luar hujan, mata lo buta. Sah? Apa? Selesai ngepelin, masuk ke dalam, panasin tuh sop. Begitu keluar suami habis mandi, buka tudung saji, cuman tempe siang 2 biji, mana tipis banget tuh tempe. Kebrak lagi, mana makan malamnya? Sabar, sambil bawain sop panas-panas, jangan digoyor. Nih yang nih deketin makanannya, sendokin nasinya, yang mau yang mana lauknya. Tanya, karena seorang istri, ini saya ngomong adab di dalam rumah tangga. Istri dilarang, di dalam adab ya, dilarang makan lebih dulu sebelum suaminya. Emang dasar nggak ada otak. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Bib, kalau suami kerja ya lo makan, kagak lo tipes. Makan kalau suami kerja. Kalau suami ada di rumah, makannya tunggu dia nyuap, baru kita makan. Kalau bisa, yang aku makan nemenin boleh nggak? Ngomong. Kalau dibilang enggak, diam. Liatin aja. Paham ya? Ini adab. Selesai makan, bikinin kopi. Biasanya laki kalau habis makan ngopi ya. Rokok tuh di depan tuh, bikinin kopi nih yang nih, ibu ambil itu
Sinetron, nonton WTV. Ya, kupu-kupu malam. Ada kan? Ada gue di situ anaknya. Nonton gak lu? Ada Dani. Itu kan anak gua. Lah ngapa lu belum? Begitu lagi nonton bapak masuk lah sinetron mulu lu, berita. Sabar. Apa bu? Oh, tuh ciri-ciri wanita soleha. Tiduran tuh di pundaknya suami sambil pijitin, yang kenapa sih yang dari pagi marah-marah mulu lu? Ah bawel lu. Apa? Bangun deh daripada kiamat. Bangun. Ambil sapu lidi kibrasin tempat tidur. Bacain tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bacain sholawat. Kenapa? Karena kasur kalau nggak ditidurin selama 1 jam itu jin pada tidur di atasnya. Jadi kalau nggak dikibrasin dulu, nggak dibacain qul a'udzu birabbin nas, nggak dibacain an-nas, nggak bacain sholawat, ibu tidur, bapak tidur. Nah udah tuh tidur bareng sama jin. Kalau ibu sama bapak sampai campur malam tersebut, ikut campur jin di dalamnya. Makanya punya anak-anak setan. Ada nggak yang begitu? Jangan ya, kibrasin ya. Baru mau tidur nih, baru nih ibu mau naruh, kibrasin masih, ambil kibrasannya. Ah lama kok ngantuk. Ya bu ya, tidur nih, baru tidur. Ngorok si suami. Sah, jangan dicubit lu dari pagi lu ganyang gua lo ya. Jangan. Ya, dielus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bangun ke dapur, ambil tali rapiah, jiret leher bapak. Jangan ya. Sah. Sabar. Kudu sah. Sabar. Paham ya? Ini kalau diikutin jiretnya doang bahaya ini. Satu kelurahan Cipete, bapaknya meninggal semua. Kenapa? Karena mendengar tausiah Habib, jiret leher bapak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau manusia punya kesabaran, insya Allah Allah kasih keselamatan buat dirinya. Bib, sabar saya punya batasan. Salah, sabar nggak ada batasnya. Yang namanya sabar nggak ada batas, nggak ada manusia yang lebih sabar dari Nabi Allah Ayub. 40 tahun kena kusta, disingkirin oleh masyarakatnya, dijauhin. Cuman istri yang ada di sampingnya selalu setia dengan Nabi Allah Ayub. Dikasih kesembuhan oleh Allah, cuma 3 hari dapat kesembuhan, meninggal dunia. 40 tahun sakit, 3 hari sehat, meninggal dunia. Kita alhamdulillah kita sehat afiat, kita dikasih umur panjang, alhamdulillah. Kenapa kita sholat masih susah? Sholat 5 waktu nggak dijalani. Isra wal Mi'raj sebentar lagi. Setiap bulan Rajab datang pasti kita hadir acara Maulid Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa sih inti Isra wal Mi'raj? Salat. Itu adalah satu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak harus pakai buruk datang ke Allah, enggak. Cukup kita dengan sujud minta sama Allah, disitulah mi'rajnya kita di hadapan Allah. Ada, saya punya cerita, ada keluarga kebo. Lu mau denger kagak? Mau denger kagak? Ada anak kebo sama emak kebo. Ada anak kebo sama emak. Anak kebo lagi nyusuk. Begitu lagi nyusuk sama emaknya, lagi diempok-empok. Dung indung. Enggak, masih kebo nyanyi begituan. Lu suka ngadi-ngadi. Suka latah gitu. Nih kebo mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, loncat di kebo. Anak kebo loncat. Dia tanya, "Mak, suara apa itu, Mak?" Tenang, itu namanya azan, Nak. Gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa. Itu buat apaan? Panggilan buat manusia, buat bergegas
jalan ke masjid. Oh, aman mak? Aman. Nyusu dah, nyusu lagi. Dia lagi lewat, lagi menyusu, matanya kan kalau anak bayi ya, kalau lagi nyusu matanya kemana-mana. Dia lihat tuh, ngelihat laki-laki dewasa pakai kain, larinya buru-buru. Perempuan dewasa, mukmin, jalan buru-buru. Ada anak kecil pakai kain, kainnya ada yang diikat di sini, ada yang diselempangin, lari. Mak, ada apaan tuh lagi mak? Nggak apa-apa nak. Itu manusia pada lari-larian pada mau kemana? Itu pada mau ke masjid, kan tadi panggilan. Nggak apa-apa mak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nak, udah tidur, nyusuk lagi. Bukan kebakaran, bukan, udah sabar. Nyusuk lagi. Dengar lagi suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget lagi nih anak kebo. Mak, itu apa nak gitu mak? Itu tandanya qomat nak. Qomat buat apa mak? Itu namanya manusia sudah bersiap-siap untuk menjalankan sholat 5 waktunya. Di waktu yang itulah dia dalam keadaan sholat. Dengan iqamah itu adalah kalau dibilang tuh alarm nak. Oh gitu mak. Aman mak? Aman. Udah nyusul lagi dah, banyak ngomong lu ah. Dia begitu lagi ngeliat lagi, ada bapak-bapak lagi main catur. Sebelah sono anak muda lagi main gaple. Berhenti lagi. Mak, apa lagi sih nak? Mak, Kebo mau nanya nih. Emang apa? Tadi kan manusia tuh mak. Iya itu manusia. Pada sholat mak? Iya. Nah no, siapa mak no? No kok pada main apa tuh mak? Tuh orang pada main catur. No pada main kartu no mak no. Kan tuh manusia juga. Oh bukan nak, itu kebo kepala hitam. Paham ceritanya? Paham ceritanya? Yang bikin beda kita binatang, sholat. Paham? Kalau ada istri nggak sholat pak, istri suami nggak sholat, suami ini ntar malam nih ya, ini malam bapak lagi mau cium nih, bapak mau cium istri, lihat dulu ini bini gue, bini kebo apa manusia nih? Begitu juga ibu kalau lagi tidur, bapak menyeplak aja, tak dulu, lihat dulu kebo apa manusia apa laki gue? Ibu nggak sholat, ibu. Suami nggak sholat, suami. Anak nggak sholat, anak. RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, lurah. Dicabut KTP lulu. Pak Camat nggak sholat, camat. Wali kota nggak sholat, wali kota. Menteri nggak sholat, menteri. Gubernur nggak sholat, gubernur. Presiden nggak sholat, presiden. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, Habib. Semuanya kan saya sebutin, betul kan? Lagi mau main nangkap-nangkap aja lu. Habib sudah menghina presiden. Lah siapa bilang? Orang gue sebut sih. Habib gue sebut, kiai gue sebut. Lah kagak bisa. Manusia sama binatang bedanya di mana? Jadi kalau ada keluarga kita nggak sholat namanya keluarga. Paham ya? Calon istri nggak sholat, calon istri. Suami calonnya nggak sholat, suami. Ya rasah lo. Neng. Neng, yang belum nikah banyak. Coba tunjuk tangan. Coba yang belum nikah mana coba? Coba. Perempuan, ngapa jadi laki sih yang pada tunjuk tangan lo? Coba perempuan. Neng, Habib cuman punya satu amanah, tolong jadi perempuan mahal dikit. Kenapa neng? Paha ayam sama paha manusia lebih mahal paha ayam.
Habib siapa bilang? Tadi gue lewat. Muane gua lah montok amat tuh Pak. Habib kok ngelihat orang depan mobil. Dilihat dosa nggak dilihat? Mubazir. Ayam pahanya udah berapa harganya? 48.000 satu paket. Ayam 2 nasi 1. Betul? Neng, masa lu modal dikasih bunga doang lu apa-apa aja mau lu? Amit lu mah. Bib, itu kan tanda cintanya. Alah Neng, lu jangan percaya sama model yang begini Neng, lu cari yang kaya, lu cari yang ganteng, lu cari yang soleh, jangan model begini. Kayak gini minimal dah. Lo ngapa lu? Gue lagi promosi nih. Neng, mau yang kaya, mau yang soleh, mau yang dermawan, mau yang alim, mau jadi imam yang benar. Cuma Nabi tolol. Ngebangun rumah tangga tuh bareng-bareng, minimal tahu akhlak, minimal dah tuh. Perempuan kalau nyari laki-laki yang berakhlak, perempuan juga kayak gitu yang laki kalau nyari perempuan yang akhlak. Jangan dia kalau belum lagi ngobrol nguapnya wah lah kayak kudanil, kadang kentut pantat ngedol. Yang begitu jangan. Perempuan yang dicari itu punya malu. Perempuan sekarang mana punya malu? Pakai cadar joget-joget. Ya, amit gue mah. Pakai cadar live TikTok. Pakai cadar, iya mau nanya apa ustazah. Dia minta banget dipanggil ustazah lu. Di TikTok mah sekarang macem-macem, tapi alhamdulillah sekarang ulamanya banyak, alhamdulillah. Ada lu dulu kan gue sendiri-dirian, kagak ada yang nemenin gua. Sekarang ulamanya banyak, pengajiannya banyak, betul? Alhamdulillah. Kadang walaupun masih tetap ada yang joget-joget. Habib lihat, iya mau nggak mau, gue tahan. Lewat di beranda sih, namanya gemoy. Habib nonton, iya mau nggak mau orang ada. Sama kayak yang tadi, nggak dilihat, mubazir. Perempuan punya harga diri sedikit ya. Jangan modal dikasih bunga, apa aja mau. Neng, kiss dok, dicolok matanya. Kalau ada laki-laki bilang, Neng, sumpah Neng, selama ini aku mikirin kamu. I love you so much Neng. Lu ngomong Neng, maaf saya juga cinta sama tapi bukan ini yang saya butuh. Saya butuh bukan love you, tapi saya butuh gobil tuh. Entu lu punya kehormatan. Ini punya motor nungging dikit, nyemplak. Knalpot racing dikit, amit dah. Dia punya harga diri dah. Ambil ilmunya duren ya Neng, jangan ambil ilmunya mangga jeruk, jangan diambil. Bu, kalau milih jeruk diapain Bu? Dicium. Milih jeruk dicium, blow on amat lu. Pencet kan, cemek-cemek. Emang begitu model mama kalau model jeruk mah. Wah agak keras nih, asem nih. Kalau dipegang, wah ini boleh nih, seger nih, seger. Mangga kalau dipesan gimana? Dekat tapi jauh? Dekat, cium. Oh harum nih, cium, nggak ada wanginya, asem. Coba kalau lu perempuan semua modelnya duren, siapa yang mau bejek? Matang nih, ada. Bonyok tangan lu. Mau cium duren, mesti pakai jarak. Gak bakal lu deketin, hancur hidung lu. Bukanya pakai usaha. Minimal. Betul kan?
pakai usaha. Perempuan mahal dikit ngapa? Montong, lu tahu montong? Jual per kilo nggak? Kulit-kulitnya dikit timbang. Perempuan mahal, sekulit-kulitnya tuh mahal. Ini perempuan dikit baru mawar ditaruh di kamar sampai bulu, sampai hitam, sampai layu tuh mawar. Saya pernah nanya sama jamaah begitu. Di ruang tamu lagi pede banget tuh perempuan. Saya tanya, ini apaan? Ini bunga mawar. Mana bentuk bunganya? Ini dari siapa? Dari mantan, Bib. Mantan? Ini kenapa masih disimpan? Bukti cintanya Bib sama saya. Blow on. Entu mawar lu jagain tuh mawar. Elunya lagi diselingkuhin. Kalau ada laki-laki yang begitu, maaf Neng, bukan laki-laki masa depan lu. Kalau ada laki-laki yang masa depan, dari awal dia udah malu sama lu. Mau ajak jalan malu, dia mau ini malu. Kenapa? Karena emang gak punya duit. Saya mau tanya, orang Cipete perempuannya matre nggak? Nggak ada? Nggak. Lu yang laki ngomong. Saya mau tanya perempuan, orang Cipete perempuannya matre nggak? Masa enggak? Enggak matre? Gangguan jiwa lu. Perempuan kalau matre itu kodrat, lu pertahanin. Matre, lu harus istiqomah dengan kematrean lu. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal, bro. Lu mau perempuan cantik, minta skincare aja satu paket udah 675. Eyeliner maskara satu paket udah ketahuan 420. Belum lagi blush onnya udah ketahuan 225.000. Lipstick Pixie udah 175. Habib tahu banget bini gua. Karena cantik itu butuh modal. Kalau ada laki-laki yang bilang lu matre, lu balikin. Emang lu aja yang kerek. Karena perempuan itu memang tahu duit. Betul? Normal, tapi jangan parah-parah banget. Kalau udah dikasih dandanan, dikasih duit, kasih senengin suami. Ini di dalam syariat. Dandan yang wajar itu di mana? Di depan suami, bukan saat kondangan. Tolol. Saya mau tanya sama bapak, bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan? Tidur nggak pernah dandan. Maaf Bu, saya punya istri luar biasa. Luar biasa, ini saya dari Kuningan datang ke sini. Jujur, saya punya driver sakit di Opnam di Wijaya, di Kuningan, lagi di Opnam. Saya harusnya nggak hadir acara ini. Panitia nelpon saya bangun jam 3 sore tadi. Saya ngelihat, panitia emotnya nangis semua. Panitia kecewa. Lu kecewa, gue lebih kecewa. Asal lo tahu, perjalanan gue Kuningan, Tangerang, jauh tolol. Mana orangnya noh? Oh makhluknya noh. Panitia kecewa. Emang nggak ada ulama setempat apa? Bib tolong, Habib datang Bib. Gue datang, dianya kagak ada, kan sialan. Tapi alhamdulillah kita dikumpulin karena Sampai mana tadi itu gua? Bu, saya punya istri Bu. Kan main. Ini gue pengen bilang sama bapak, Pak maaf, gue punya bini manggil gue sayang Pak. Lu dipanggil apa sama bini lu? Bapak lu, mak lu, panggilnya siapa? Lah bini gue manggil gue sayang bener. Lah gimana gak sayang orang model begini? Panggilan sayang itu pun diajarin sama Nabi. Kalau lu demen sholawat, lu jalanin dong apa yang disunahin sama Nabi. Nabi ngajarin kita omongan mesra antara suami dan istri. Mesra, anak ke orang tua, panggilan yang sopan. Masa lu manggil bini lu tem sini tem. Coba lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Lebih bagaimana mau dipanggil merahnya sih Bib, dipanggil Humairah. Nah orang aja ya Allah Bib, orang istri saya hitam legem.
Ya minimal kan lu panggil manis, sweetie, kan bisa. Jangan Tem bikin kopi dong Tem. Apalagi lu panggil Blacky. Wah, kiamat kubro rumah tangga lu. Yang mesra dong panggilannya. Sweetie, cinta, cantik, beb, sweetheart, my love. Kayak merek spray. Panggilan yang mesra. Itu yang diajarin sama Nabi. Romantis. Sholawat itu ngajarin kita dengan apa yang kita baca. Begitulah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita demen sholawat, ya demen juga dengan peraturannya Nabi dong. Jangan cuma mau enaknya aja. Oh kami mah mengharapkan syafaat. Gimana mau dapat syafaat kalau lu gak pernah ngikutin Nabi? Saya mau tanya, jawab jujur. Tadi keluar dari rumah pakai sendal kaki kanan kaki kiri. Gue yakin lu pada lupa. Gue yakin lu cuma sekedar kanan. Lupa lu. Betul gak? Kalau lu ngaku cinta, apapun bakal lu ingat. Contoh lagi, masuk kamar mandi kaki kiri kaki kanan. Jangan pernah dua-duanya. Lu loncat namanya. Ngegeledakan modal lu. Kaki kiri sebelumnya baca doa. Allahumma barik lana. Lu makan di WC. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Kalau kita ngikutin Nabi, masuk kamar mandi mau hitung-hitungan pahala mau? Mau hitung-hitungan pahala? Masuk, sebelum masuk kamar mandi baca doa. Masuk kamar mandi kaki kiri. Selesai masuk kamar mandi, kita mau buang air besar, buang air kecil dalam keadaan apa? Lu bilang ngeden gue tabok. Apa? Jongkok. Kalau mau pipis, kaki kirinya yang diangkat, ditekan perutnya, kaki kanan dilurusin. Kalau mau buang air besar, kaki kanan yang dilipat, kaki kiri yang dilurusin. Jangan pernah lu celentang sama tengkurap. Repot keluarnya nanti. Betul? Berapa pahalanya udah? Udah berapa pahalanya? Masuk baca doa, pakai kaki kiri. Betul? Dalam keadaan jongkok, istinja, pakai tangan kiri. Keluar kamar mandi kaki. Baca doa, berapa pahala? 6 pahala Allah kasih buat kita. Masuk keluar kamar mandi doang dapat pahala, itu umatnya Nabi. Lu kebayang kalau ada masih neraka umatnya Nabi, kebangetan. Kamar mandi aja bisa dapat pahala kalau ngikutin sunnah Nabi. Udahlah kita kalau ngomong masalah sholat ibadah, tololnya kita setengah mati udah. Jujur. Padahal di dalam sholat kita udah diajarin sama Nabi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kenapa hidup kita gak pernah serah diri kepada Allah? Lu gak punya duit, pusing dikit tarik ke mbah. Orang pintar. Kenapa tuh orang disebut orang pintar? Kan yang datang orang tolol. Udah ngomong, mbah, gue gak punya duit. Tuh mbah juga ngomong, sama, makanya gue begoin lu. Udah diajarin, lu mau kaya, sholat duha, Nabi yang ngajarin. Baca sholat duhanya 4, 6, 8, 10, 12. Selesai baca surat Waqiah, selesai itu doa. Lihat doanya sholat duha, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita paksa Allah untuk ngasih rezeki buat kita. Lu ngapain lari kemana-mana? Bib, saya udah lakuin tapi masih belum dapat juga. Lu baca surat Ibrahim. Baca surat Ibrahim, Bib, udah 4 kali balik, nggak dapat juga. Baca surat Al-Muluk. Begitu surat Al-Muluk lu baca, sudah selesai juga. Lu baca surat Waqiah. Waqiah udah, Yasin udah, surat tanah. Lah emang betul. Ikhtiar udah. Ya kan? Tinggal tawakal sama Allah. Bedain lo ikhtiar sama tawakal. Kalau tawakal semua berserah diri kepada Allah. Ibu enak ibadah, ngaji. Bapak enak di masjid, nggak turun-turun dari masjid. Nikmat aja, nggak nyari duit. Bukan itu kemauannya. Kerja nyari duit nih buat anak muda nih. Anak muda, kerja.
Lu mau ngasih anak siapa? Lu mau kasih makan anak orang pakai apa? Judi slot. Kadang ada orang pada minta air, Bib, doain Bib. Ya, kalau doain biar cepet sakitnya diangkat, ada doanya. Shalawat syifa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa syifaiha. Kan ada doanya. Bib minta doa biar ditetepin iman. Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ada doanya. Ini ada anak muda minta air, Bib, tolong doain. Biar apa? Biar cepet dapat jodoh. Depan gue bingung doanya bagaimana. Emang gue bacain lu berubah jadi Brad Pitt gitu? Lu berubah jadi orang kaya raya? Lu kerja, bukan pakai air. Lu kerja, punya gajian, jajarin duit di pinggang. Perempuan mana juga pasti mau. Paham ya? Paham ya? Jangan pernah malu masalah pekerjaan. Jujur, gue dari mulai SMP saya sama orang tua sudah jauh. Mama kerja di Australia, saya di rumah. Saya ikut sama nenek. Jujur, dari SMP gue ngamen. Dari Selipi sampai ke Cawang Kalideres, balik lagi ke Selipi. Tiap hari pulang sekolah ngamen gue. Tiap Jumat nyemir sepatu di Ben Hill, di perkantoran nyemir sepatu, gue nyari duit. Dagang koran setiap hari Minggu. Semua gue jalanin, cari rezeki yang halal. Tapi begitu saatnya lu dapat rezeki dari hasil kerja keras lu, apaan aja yang lu mau lu bisa beli. Lu senang gak bikin susah orang tua. Anak sekarang, Bu, maaf, kuota minta sama orang tua. Mau jalan minta duit sama orang tua. Lah, anak sekarang mah beda sama orang dulu. Anak sekarang mah kenyi, takut, mau kawin ngerong-ngerong orang tua. No jual lo, satu pintu no jual. Lah, lu kerja. Kalau enggak, nih yang namanya laki-laki, lu kerja keras. Yang namanya laki-laki diciptain sama Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu laki-laki, pengayom, penjaga, penaung dari setiap perempuan. Tugasnya laki banting tulang buat istri dan keluarga, bukan banting tulang istri. Suami sekarang membanting tulang istri luar biasa, main kayak samsak aja. Salah dikit tabok, salah dikit cekek, nggak boleh. Memang istri itu pakaian kita. Maaf ya Bu, maaf. Seorang perempuan itu kalau udah dikasih mahar, berarti dia tuh udah dibeli sama suaminya. Paham ya? Jadi terserah, ibu nggak boleh nolak. Suami mau ngajak apa aja silakan. Mau ditunggingin, tengkurepin, mau digelindingin, mau dikecapin, terserah. Lu kadang suka ngadi-ngadi juga, suka mancing emosi laki. Begitu mau, capek, nggak boleh. Nurut aja, nurut, tinggal buka aja, buka begitu. Maaf dah, gue keterpasan dah. Paham ya? Udah. Mau sambil baca koran juga bodo amat udah. Yang penting hajat suami sampai Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Bukan berarti saya ngajarin seperti ini ibu suruh ngelacur, bukan. Lu jangan gua habis ceramah kayak gini ibu dandan, lu kalau kata suami mau kemana lu? Mau mangkal Pak? Habib bilang suruh jadi pelacur kata ibu. Bukan begitu. Maksudnya apa? Dandan, pakai baju yang seksi, transparan. Punya nggak lu? Pakai tisu juga nggak apa-apa. Ya Bu ya, Bu, nyenengin suami mah paling gampang. Bikin senyum suami, sorga jaminannya. 8 pintu surga dibuka buat seorang istri yang selalu membuat suaminya tersenyum. Nih pulang nih, mau tidur, good night sayang. Senyum. Bangun pagi, bawain kopi, good morning. Senyum. Besok kasih makan siang, ayang, I love you. Sore ngasih kopi, ayang, miss you so much. Begitu malam bilang lagi, yang kamu mau tidur kapan malam ini? Sambil senyum. Gue yakin besok pagi lu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah jadi bini gak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum mulu. Senyum ringan, gak pakai beban, gak capek, gak pakai modal, tapi timbangan di dalam kehadapan Allah berat timbangannya. Jika seorang istri yang selalu menjanjikan dirinya untuk suami, yang namanya istri itu kan pakaian, terserah suami mau bagaimana juga. Paham ya Bu ya? Paham sampai sini? Insya karena di bulan Rajab ini perbanyak istighfar ya. Nih ntar nih minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri. Kali ada hilaf, ada salah, ada khilaf, minta maaf.
yang maafin aku, selama ini aku banyak salah sama kamu. Suami juga begitu, jangan jawab emang, jangan, sama-sama saling memaaf. Kenapa? Saat berjumpa bulan Sya'ban dalam keadaan tenang, hidup kita sama-sama. Begitu masuk Ramadan, la ilaha illallah, luar biasa, rahmahnya Allah buka. Betul, Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah kembaliin kita dan dijauhkan dari siksa api neraka. Coba umat siapa yang begini? Cuman umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dosa kita semua diampuni oleh Allah. Saya mau ngajak baca doanya Abu Nawas. Apal nggak? Nggak tahu doanya Abu Nawas. Saya yakin sih tahu, tapi nggak tahu kalau ini doanya Abu Nawas. Ilastulil firdausi a'la walak wa'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi ila naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Tahu nggak Abu Nawas itu siapa sih? Abu Nawas yang kalau kita kenal ini, Abu Nawas seorang yang cerdik. Padahal Abu Nawas ini adalah seorang wali min auliyaillah. Setiap ada permasalahan Allah kasih turun langsung ilham kepadanya. Paham ya? Yang namanya Abu Nawas ini setiap baina maghrib wa isya, dari maghrib ke isya nggak pernah kurang baca zikir kulhu sebanyak 15.000 kali. Setiap sholat 1 rakaat khatam Al-Quran. Doanya lihat, ya Allah, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini permintaan Abu Nawas. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan amanah. Setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibil wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Baca semuanya, yang keras bacanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa jawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل انظر إلينا يا رب اغفر لنا ذنوبنا انظر إلينا يا الله انظر إلينا إلى الرحمة اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي ظالم بظالمين وأردنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى صلوا عليه لكل حول من الأهوال مقتحم مولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Angkat tangan semuanya dijahi Rasulullah Ya Rabbi bil waghfir lana kurang keras Ya Rabb karami ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم الفاتحة بالقبول وتمام كل السلو إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي فانفعنا ببركتهم آمين واهدنا الحسنى بحرمتهم آمين وعمتنا في طريقتهم آمين والمعافاة من الفتن آمين يا قلب ألوي الشفاعة آمين يا قلب ألوي الشفاعة آمين يا قلب ألوي الشفاعة آمين كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية آمين كل يا حاجة الله تنقضي آمين كل حاجة تنقضي آمين كل حاجة تنقضي آمين تركي على المدينة آمين تركي على المدينة آمين تركي على المدينة آمين يا تريم أهلها آمين يا تريم أهلها آمين يا تريم أهلها آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا الرحيم آمين يا فارج الحام آمين يا كاشف الغام آمين يا من لأبتي يغفر ويرحم آمين دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام
Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil kurang alamin. lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sulas-sulasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi